untuk mencari ridhonya Allah, maka ada satu malaikat yang mengikuti dia, malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat ini mengikuti dia dari rumah. Malaikat rahmat mengikuti dia dari rumah. Maka kalau seumpama dia mati di perjalanan, ya, seumpama dia mati di ibarat apa, ditumbuh segala macam, maka disitulah malaikat mencatat dia mati husnul khotimah. Meninggal keadaan husnul khotimah. Itu tak jamin apakah kita mati seperti itu. Maka kita ingat kalau tiap langkah kaki kita itu digiringi oleh malaikat rahmat. Tidak mungkin kalau malaikat mengiring kita ke dalam yang maksiatan, tak mungkin. Itu jalannya iblis. Tapi kita ada dua pilihan. Kita harus ada dua pilihan, nak ke neraka apa nak ke surga. Kalau kamu nak surga, maka uang yang beriman ini, dia ini dunia ini bagikan penjara untuk dia. Tetapi kalau di akhir kaget, dia akan memetik apa yang dia dapat di dunia. Insyaallah. Alhamdulillah. Di sini insyaallah alhamdulillah malam hari ini kita akan membahas kitab Ta'limut Ta'alim. Insyaallah mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita, bermanfaat untuk kita. Makanya kalau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, simpan ilmunya dan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah mudah-mudahan itu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Itu kita ajarkan kepada anak dan istri kita. Makanya yang dikatakan Nabi itu khairun nas anfa'ahum linnas, itu keluargamu dulu yang kau dulu kan, kata Rasulullah, bukan wong lain. Wong lain tuh kaget. Yang penting di dalam rumah tangga ini lah benar apa belum. Kita kembali dari sini, baik. Seumpama diri kita belum tahu tentang ini tentang itu. Datang tadi ada kawannya tadi nanya kepada kita, mungkin tak bisa jawab gitu kan. Sampai cak bini juga. Tapi kita dulu kan ngajar dengan orang, tapi bini dah tahu ilmunya. Maka disitulah khairun nasnya Rasulullah ajarkan kepada kita, usahakan keluargamu dulu baru ke wong lain. Insyaallah itu yang dikatakan khairun nas anfa'ahum linnas, dan sampaikanlah kepadamu walaupun satu ayat, itu kan, satu ayat apa itu, ya ajarkan anak kita apa yang kita ada dalam majelis ilmu, ajarkan anak kita tentang Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini baca juga kita artikel fasalun fi hidayatil ilmi wal fikhi. Jadi Al-Fatihah ini dikhususkan kalau kita belajar tentang ilmu fikih. Fikih. Maka di dulu ke fikih ditimbang tauhid, karena tauhid mengikutkan fikih. Kalau fikih kita tak benar, maka tauhid pun tidak benar. Maka di dulu ke fikih baru ke tauhid. Insyaallah bermanfaat. Jadi malam kemarin kita bahas tentang ini halaman 3, halaman 3 kita bahas kemarin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adami ilmi wa alimi ala jami'il alimi, wa salatu ala muhammadin sayyidi arabil wajimi'a wa jama'i wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikami wa ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pasang niat kita yang benar, pasang niat kita untuk thalabul ilm. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjadikan rumah tangga kita yang bermanfaat untuk keluarga kita yang pertama kali ini. Niatkan itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalun fi niyati fi halit ta'alamu. Fasalun fi tayadil ilmi wal astati wa astadhi wa syariki wa sabati. Fasalun fi ta'zimi ilmi walihi. Jadi di situ. Jadi kita bahas tentang fasalun fi niyatihi fiha litta'alimu. Maka di sini dijelaskan dalam kitab ini mengatakan bahwa niat yang utama kita harus gawekan di dalam majelis itu litta'alimu. Niat yang pertama kali kita hadirkan di hati kita. Apa tujuan kita menuntut ilmu? Apa tujuan kita datang ke majelis? Apa kehendak kita datang di majelis? Maka disebutkan fiha litta'alamu. Ta'alamu itu ibarat kata mana? Tujuan kamu menuntut ilmu, keinginan kamu menuntut ilmu
kemampuan kamu untuk apa menuntut ilmu. Apakah ilmu itu kau akan bagikan? Apakah ilmu itu akan kau simpan? Apakah ilmu itu kau buat percuma-percuma saja? Kata kitab ini yang mengatakan ilmu itu. Maka kalau yang ilmu yang kamu pakai, maka ilmu itu kakek ngeringkan kamu sendiri. Kata kitab ini mengatakan ilmu yang kamu dapat di dalam majelis itu akan menjadi imam kamu masing-masing. Kata kitab ini mengatakan. Maka pasanglah niat, maka insya Allah mudah-mudahan fin niyatihi fiha lita'alamu ini akan hadir di hatimu. Akan hadir di hatimu. Maka kalau kita di mana-mana, umpama kita lagi di jalan, maka kita akan ingat ilmu kita. Sumpah mau ingat cewek ini, alangkah seksi. Oh, aku ingat pesan guru aku. Tidak boleh ingat seksi ini lah. Maka kalau kita sudah tahu ilmunya, kita gawekan, maka perbuatan kita di malam ini hilang gak? Galau. Maka harus kita khusus ke ilmu ini niat. Niyati. Niat ini terutama ada di dalam kalbu. Maka Rasulullah mengatakan innama a'malu biniyah wa imriyin ma likulli imriyin ma manawa. Maka innama a'malu biniyat ini bukan satu perkara, tapi banyak perkaranya. Pertama inna itu dikatakan apa kemauan kita untuk menuntut ilmu. Innama a'malu itu apa yang kita inginkan dari ilmu nih. Bin niat, bahwa ada niatnya di situ. Bin niat. Maka langsung dia menjadi satu. Kalau seumpama kita sudah hadir di dalam majelis, pasang niat kita langsung. Maka langsung sekaligus dia ngerangkum innama a'malu biniyat, top. Cukup di situ langsung ada likulli imru'in manawa. Niat tergantung perbuatan. Niat tergantung perbuatan. Kalau seumpama niat kita benar, maka perbuatan itu ikut benar. Jadi mereka itu mendengarkan kalam ilahi yang disampaikan oleh gurunya. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka ilmu tadi dikatakannya fin niyatihi. Maka niatkulah yang ada di dalam majelis ini. Di majelis ilmu. Maka disitulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita shadiqun, akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Maka ilmu itu akan bermanfaat untuk dia. Maka ilmu itu bermanfaat, itu akan dia jatuh di dalam lubang yang besar. Maka ilmu itu kagak yang nimpo dia, yang menghalangi nyampak ke lubang itu tadi. Maka ilmu itu tadi tidak galak dia menjumuskan ke dalam kegelapan, pasti yang ke terang, tidak galak kegelapan. Maka ilmu itu ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang menyesatkan si hamba. Yang kedua fasalun fi tiyati ilmi. Jadi maka fi tiyatiril ilmi wal astazi wasyariki watsabati. Nah, maka wasabati ini dikatakan yang mana yang kau dustakan di dalam ilmu, yang mana yang kau tak pakai di dalam ilmu, yang kau selama ini kau cari di mana-mana ilmu, entah di masjid, entah di seberang ulu, entah di mana. Maka wasabati inilah jadi puncaknya. Yang kau dapat yang kemarin itu apa maknanya? Yang kau dapat di sebelah sini apa maknanya? Jadi wasabati ini yang puncaknya mengatakan bahwa kalau seumpama ilmu itu bermanfaat, pasti ada fi niyati, niat dia di dalam majelis itu. Maka imri'in manawa ini menjadi sumber biar ilmu tadi menjadi bermanfaat untuk seluruh anggota-anggotanya, termasuk tangan, kaki dan mulut. Maka mulut tadi menjadi mulutnya Allah. Kuping ini menjadi kupingnya Allah. Maka disitulah hati kita akan tergerak. Maka kalau seumpama kita bertemu dengan maksiat, bertemu dengan yang mungkin itu jauh dari Allah, maka kita akan tahu wasabati, oh ini pasti bermaksiat aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketahui bahwa wal astazi wasyariki. Jadi maka wa astazi wasyariki, maka perbuatan tadi akan timbul kekufuran, akan timbul kemunafikan apabila kita tidak mendengar akan wasyariki wattabati. Akan menjadi kekufuran dalam ilmu itu, akan menjadikan kita sesat apabila kita tidak menahui bahwa amalan-amalan kita, perbuatan kita tidak malam kemarin menuntut ilmu tidak bermanfaat sama sekali.
tidak kata guna sama sekali. Maka disitulah kita harus tahu wasariki wasabati, perbuatan dan tingkah laku itu akan muncul apabila ilmu yang bermanfaat. Apabila perbuatan yang baik tidak muncul, perbuatan jahat yang muncul, kita ketahui ilmu itu tidak bermanfaat sama sekali untuk kita. Tidak bermanfaat sama sekali untuk kita. Wasalun fi ta'zimil ilmi wahlihi. Di sini wa alihi. Fi ta'zimil ilmi. Maka fi ta'zimi ini bisa disumberkan dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, ta'zimi, ilmu yang kurang bermanfaat untuk kita. Maka ketahuilah kalau seumpama ilmu itu bisa menggiring kita ke jalannya Allah, ilmu itu bisa menenangkan hati kita, ilmu itu bisa meringankan beban kita, ketahuilah ilmu itu akan menjadi fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, untuk keluarga kita dan kerabat kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau ilmu itu ada di hati kita, ilmu itu kita bisa artikan, insya Allah apapun niat kita, apapun tujuan kita akan Allah ridhoi untuk kita. Maka kalau sudah Allah ridhoi, kuping kita, mata kita, seluruh anggota badan kita akan takluk kepada Allah, akan nurut kepada Allah, akan Allah jauhkan dari maksiat. Apabila kita bertemu dengan maksiat di situ, itu kan Allah ingat kita, pasti Allah akan melihat kita. Tidak mungkin Allah tak melihat kita. Maka disitulah Allah akan jauhi dengan maksiat lu. Allah lempar maksiat itu, Allah jadikan perilaku yang baik di dalam hari itu. Yang kita mungkin nak berjalan ke kemaksiatan, tapi kita tahu di sini ilmu kita ta'azimi ilmi, ilmu yang kita dapat waktu semalam. Maka kita ingat ilmu itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita ingat ilmu itu akan menggiringkan kita ke jalannya Allah, akan menggiringkan kita ke jalan yang Allah ridhoi. Maka insya Allah mudah-mudahan niat kita yang buruk akan menjadi baik. Yang kedua yaitu fasalun fil jiddi wal muwazzamati wal himati. Nah, itu niat kita wal himati ini kadang-kadang dipikir ke uang. Wahimatin bukan tentang mati, bukan tentang rezeki, bukan tentang yang bikin dia senang, bukan. Tetapi yang diceritakan ini walihimat ini dari hati dia yang mati, yang tidak tergerak dengan hidayah Allah, yang tidak pekah teguran Allah, yang tidak ngeh tentang teguran Allah. Maka mereka itu tidak berantisipasi. Mereka ini tidak mengingat teguran Allah. Mereka menganggap ini hidayah dia. Padahal ini teguran dari Allah, bukan hidayah. Teguran dari Allah, tapi dia ingat tentang wahimati, hatinya sudah mati. Tidak ingat sama sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wong yang seperti ini tidak ingat dengan Allah, tidak ingat dengan Rasulnya, maka Allah jauhi dia. Allah tak galak kenal lagi sama dia. Kau tinggallah di bumiku, aku tak kenal sama kau. Bahasa kita itu kan, aku tak kenal sama kau. Jadi kalau seumpama kau sudah baik ke tempatku, maka kau carilah tempat yang lain. Nah, tapi nak kemana kita? Nak kemana? Allah sudah di akhirat. Itu sudah di rumah Allah. Dunia kau bisa berlari kemana-mana, tapi kalau sudah di tempat kekata Allah, tidak kemana-mana lagi. Tinggal kita yang ngerasa siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buanglah sifat wahimati, buanglah sifat-sifat di hati kita yang mati. Buatlah hati kita hidup selama-lamanya. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil jaddi wal muwazamati. Maka wal mu'azamati ini hati yang mati bisa menjadi hidup apabila dia tegakkan iman dia, apabila hati dia ini mencakup dari sholat dia, ibarat sholat dia bermanfaat untuk dia, maka akan hidup dengan wa mu'azamati, bakal hidup qalbu dia. Apabila dia sholat benar-benar sungguh-sungguh lillahi ta'ala, dia sholat dia
berapa praktekan di dalam sholat dia benar galah, maka insya Allah mudah-mudahan hati dia akan terbuka. Maka di situ jangan takut kita dicaci maki wong, jangan takut kita dikatoi wong, jangan takut kita dihina wong nak hina kita laju lah. Aku nak tetap ke jalan Allah, aku tak galau lagi nak belok jalan kau tu jalan hitam, aku nak nilai jalan yang Allah cintai. Maka disitulah letak keimanan kita. Maka disitulah kita dikatakan Rasulullah wong yang hebat melawan hawa nafsunya, yang melawan caci makian wong, yang dia ingat bahwa caci makian ini menjadi ilmu untuk dia, menjadikan amal soleh untuk dia. Wong yang ngatur dia amal dia balik ke simpulan tu tadi. Maka kita tidak susah payah lagi nak mencari amal ibadah, sedangkan kita ditransfer oleh simpulan tu tadi, ditransfernya. Maka wong yang tadi merugi, kita yang untung. Maka di situlah wal asri inna insana lafi khusr illa, maka wong yang banyak merugi. Hati-hati dalam ucapan, hati-hati dengan lidah. Lidah ini menjadikan kita pahala, lidah ini menjadikan kita kekufuran. Maka disitulah kita harus tahu ilmunya. Apabila kita tahu ilmunya, jaga diri kita, anak dan bini kita. Mudah-mudahan anak bini kita menjadi taat kepada Allah dan taat ke Rasulnya, taat juga kepada kita. Insya Allah dari hati kita dan niat kita. Mudah-mudahan apa yang perbuatan kita Allah ganjar pahala, apa perbuatan yang kita jelek mudah-mudahan Allah tak catat di dalam sehari-hari kita. Maka banyak-banyak berdoa. Fasalun fi badiyati sabarki wa qadrihi. Nah, di sini ada lagi bahasa tentang qadrihi wa tartibihi. Jadi fi biyatis sabarki wa qadrihi wa tartibihi. Maka di sinilah kita harus ingat tentang qadrihi. Kita ni ada qadar yang baik, ada qadar yang buruk. Kadang-kadang kita pengen nak qadar buruk, qadar baiknya baik, tidak galak dengan qadar yang buruk. Kita tengok wong yang di sana, dia pengen solat tapi tak baca, tak tergerakkan hati dia. Kadang-kadang itu memanglah qadar dia. Memang Allah ciptakan untuk dia, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau memang Allah mengajarkan hidayah, apa yang tidak Allah jadi pasti terjadi itu. Tapi harus ada pelantara yang seperti itu. Tidak mungkin dia langsung tobat dewek. Bukan di zaman Nabi lagi, di zaman jahiliyah. Jahil banyak orang jahil, itu. Virus baik dia omongi ada apa? Omikron. Tepeci yang mana kena di solar mak enak. Dia kena di kita mak mana? Enak. Sarah. Enak. Itu pengesan yang berarti. Maka di situlah kita harus tahu wa qadrihi warti bihi. Maka kita harus ketahui qadar buruk dan qadar baik. Apabila kita ingin merubahnya, akan Allah pelan-pelan untuk merubah qadar itu. Tapi ketahuilah watak dan tingkah laku, cuma tingkah laku yang bisa berubah, tapi watak tidak bisa, tapi bisa dikurangkan. Atau kita bisa dikurangkan. Apa itu? Watartibihi. Watartibi, dia bisa merubah itu. Apa itu watartibihi? Yaitu ingat dengan kawannya bisa, tak apa dia tak bisa. Adik dia bisa, ngapa aku tak bisa? Dulur aku bisa, ngapa dia tak bisa? Nah, maka di situlah diletaknya watartibu. Dia bisa merubah qadar, dia bisa merubah watak dia apabila dia ingat dengan watartibihi. Ingat dengan tartibihi, maka dia ingat itu kawan aku bisa, ngapa aku tak bisa? Pasti aku bisa merubah sesuatu apabila aku ingin, cuman tidak bisa sekaligus bertahap. Allah bersenang dengan wong yang bertahap, apalagi dia tentang sholat, sholat itu sholat boleh dia pelan-pelan, dia belajar pelan-pelan, itu kan bukannya tak galak belajar, tapi dia galak belajar, itu diperbolehkan dia pelan-pelan. Tapi aman dia sudah tahu ilmunya, sudah tahu hukumnya sholat, sudah tahu apa cak mana sholat itu tinggalkan, maka dia sudah wajib tak baca lagi, dia tak main-main tentang sholat itu. Nah, kemarin kita belajar tentang hukum Islam, hukum iman, apa itu sampai itu? Islam. Hukum Islam. Maka hukum Islam itu kita harus tahu berapa hukumnya?
6. Ada 6. Mungkin sudah tahu kalau 6 ada apa-apa hukumnya, maka di situ harus pas hukumnya. Yang mana yang fardu ain, yang mana fardu Kifayah. Kifayah kita gawekan, fardu ain yang wajib kita harus pelajari, itu yang pokok utama. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka wa muslimatin ini bisa dikatakan dia untuk betina dan untuk lanang. Maka wajib bagi dia menuntut ilmu. Talabul ilmi wa fardatun, ilmu yang fardatun, yang fardo, yang ibarat kata yang fardu ain. Ya, apa itu untuk siapa? Untuk kulli muslimin wa muslimatin, untuk laki-laki dan perempuan. Maka bini kita pun wajib menuntut ilmu. Maka bini kita tuh wajib menuntut ilmu. Apa itu? Ilmu yang fardu ain. Tentang taharah itu wajib bagi dia. Taruhlah kalau haji, haji dengan apa? Zakat itu termasuk fardu kifayah. Ya, kalau selama kita duit, berarti kita pelajari tentang haji, dan zakat. Apabila kita belum ada harta yang cukup, maka kita harus pelajari yang wajib dulu tentang taharah. Wudu kita benar dah, wudu. Itu juga tidur kita mana, itu kan banyak yang diajarkan oleh Rasul, tapi itu bagian sunnah galau. Tapi yang wajib fardu ain tentang solat, tentang gerak kita, sujud kita, iktidal pun juga harus dengan tata krama. Kalau ujian Jawa tuh tata kromo, tata kromo itu wajib. Kalau uji solat tata apa lah? Nah, itu. Maka itulah harus kita dengan ilmu. Apabila kita dengan ilmu, insya Allah mudah-mudahan yang kita pelajari ini tolabul ilmi fardatun, yang fardo ala kulli muslimin, untuk laki-laki dan perempuan, akan menjadi iklam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin. Yang untuk apa dia ilmunya? Ya, dia nuntut ilmu itu untuk apa? Itu nah. Maka disinilah kita kaget digerakkan oleh Allah supaya ilmu ini bermanfaat untuk kita. Maka ketahuilah bahwa kalau ilmu yang bermanfaat akan dia dapatkan apabila dia pasang niat, yaitu niat maka dia harus pasang niat iklam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin. Untuk apa dia dalam menuntut ilmu, dan juga untuk apa dia sehari semalam apa beribadah apabila dia dekati ilmu, tolabul kulli ilmin. Maka kalau dia dekati tolabul kulli ilmin, maka dia diragukan dalam ibadah dia. Di dalam tahajud adalah sunnah hukumnya, tapi yang wajib dulu kan. Kalau dia tidak belajar tentang ilmu, maka sholatnya diragukan, dalam sujudnya diragukan, dalam iktidalnya diragukan, dalam al-fatihahnya pun kita tidak tahu benar apa tidak. Karena dia tidak galak bertanya, karena tidak galak ingin bertanya. Maka disitulah diwajibkan kita bertanya dengan uang yang pasti tentang al-fatihah, yang nanti dengan hukum-hukum kita dalam surat. Maka insya Allah kalau kita ada gerakan untuk belajar, di situ akan datanglah yang namanya wa innama yuftaradu ala